Kronologis dugaan malpraktik kasus Alvaro yang meninggal pasca operasi amandel, sempat kejang hingga henti jantung. Benedictus Alvaro Darren meninggal dunia 13 hari pasca menjalani operasi amandel di RS Kartika Husada Jati Asih, Kota Bekasi. Alvaro meninggal pada Senin 2 Oktober malam. Betul, anak saya sudah meninggal dunia, kata ayah Alvaro, Albert Francis. Anak kami sudah berpulang jam 18.45, tambahnya. Sebelumnya, Alvaro menjalani operasi amandel pada 19 September 2023 di RS Kartika Husada Jati Asih. Pasca jalani operasi amandel itu, Alvaro kemudian didiagnosis pada rumah sakit mengalami mati batang otak. Kasus dugaan malpraktik ini berawal saat Albert membawa kedua anaknya ke puskesmas karena mengalami penyakit amandel pada 7 September. Dari puskesmas, kedua anak Albert dirujuk ke RS Kartika Husada Jati Asih. Setelah menjalani pemeriksaan, pihak rumah sakit, kata Albert, menyatakan kedua anaknya harus menjalani operasi amandel. Tanggal operasi dipilih 19 September 2023 dan Alvaro akan lebih dulu menjalani operasi. Tiba di hari operasi berlangsung, Alvaro harusnya masuk ke ruang operasi pukul 12. Saat itu Alvaro ditemani oleh sang ibu, ditunggu hingga jam 12 belum ada dokter atau suster yang masuk ke ruangan Alvaro dirawat. Jadi istri saya berpikir bisa dia mandi sebentar. Pada saat dia masih mandi, tiba-tiba perawat datang untuk membawa anak saya ke ruang operasi tanpa istri saya ketahui, ujar Albert. Setelahnya, ibu Alvaro, Delima Sinaga, diberikan kertas dari pihak rumah sakit. Kertas itu, kata Albert, diminta rumah sakit harus ditandatangani pihak keluarga. Albert mengatakan bahwa sang istri yang panik langsung tanda tangan tanpa tahu isi kertas tersebut. Istri disodorkan form untuk ditandatangani dikarenakan sedang panik, jadi dia hanya tanda tangan tanpa benar-benar paham apa isi form tersebut, ucapnya. 1 jam Alvaro menjalani operasi amandel, setelahnya dokter THT menjelaskan ke pihak keluarga bahwa operasi berjalan lancar. Alvaro kemudian ditangani oleh dokter anestesi. Alvaro divonis mati batang otak. Saat ditangani oleh dokter anestesi, kondisi Alvaro kemudian memburuk menurut Albert. Anaknya itu kesulitan bernafas. Anak saya terlihat kesusahan dalam mengambil nafas karena terlihat anak saya berusaha mengambil nafas lewat mulutnya sekitar 3 kali seperti orang mendengkur keras. Alvaro bahkan sempat mengalami henti nafas dan henti jantung. Pihak dokter kemudian melakukan resusitasi jantung dan memasang ventilator. Alvaro, kata Albert, juga sempat kejang-kejang hingga harus kembali ditidurkan kembali agar tidak berpengaruh pasca operasi. Sejak operasi tanggal 19 hingga 28 September, kondisi Alvaro terus mengalami penurunan tingkat kesadaran. Pihak rumah sakit, kata Albert, juga belum memberikan keterangan detail soal kondisi anaknya itu. Baru pada tanggal 29 September, pihak rumah sakit memberikan keterangan kepada pihak keluarga bahwa Alvaro didiagnosis alami mati batang otak. Keluarga laporkan RS Kartika Husada Jati Asih. Pasca anaknya divonis alami mati batang otak oleh pihak rumah sakit, pihak keluarga kemudian melaporkan adanya dugaan malpraktik. Pihak keluarga Alvaro lewat kuasa hukumnya, Cahaya Kristanto Anak Ampun, melaporkan RS Kartika Husada Jati Asih ke Polda Metro Jaya. Laporan keluarga Alvaro terregister pada 29 September 2023. Cahaya menyebut adanya dugaan malpraktik di operasi amandel Alvaro. Setidaknya ada 8 orang yang dilaporkan ke pihak kepolisian atas kejadian itu. Rumah sakit buka suara dan tuntut balik. Belum resmi dilaporkan, pihak keluarga RS Kartika Husada Jati Asih buka suara atas kasus dugaan malpraktik Alvaro ini. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa Alvaro didiagnosis mati batang otak pasca operasi amandel. Pihak rumah sakit membantah pernyataan Albert bahwa mereka secara sepihak memindahkan pasien tanpa memberitahu keluarga. Menurut Rahma, bahwa perpindahan pasien dari ruang rawat ke ruang operasi sudah sesuai dengan prosedur. Rahma tegaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga saat akan melakukan tindakan operasi. Mereka juga klaim sudah melakukan tindakan pemeriksaan juga edukasi kepada pihak keluarga sebelum operasi berlangsung. Pasca wafatnya Alvaro, pihak rumah sakit kembali buka suara soal adanya pelaporan dugaan malpraktik oleh pihak keluarga. Direktur RS Kartika Husada, Dian Indah, jelaskan bahwa mereka akan kooperatif jalani proses hukum yang ada. Namun ditegaskan oleh Dian, pihak rumah sakit ke depannya juga memiliki hak yang sama terkait proses hukum. Terkait tuntutan balik kepada pihak keluarga ini, Suara Bekasi ID mencoba mempertegas ke pihak rumah sakit.
Menurut Komisaris RS Kartika Husada, Nindya Kartika, pihak rumah sakit bukan ada niat balik menuntut tapi soal kesamaan hak di mata hukum. Nindya juga menjelaskan bahwa laporan dari pihak keluarga Alvaro terdapat dokter-dokter yang tidak sepatutnya terseret di kasus ini. Kendati demikian, Nindya menyebut pihaknya bakal tetap kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.